A. C A C. Ya, coba kali Pak, taruh jadi mana? Shalom Bapak Ibu terkasih sidang perkabungan pada malam hari ini. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, ibadah penghiburan di tempat ini. Kita percaya akan adanya kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi setiap hati kita, memberikan damai sejahtera daripada Tuhan turun di tempat ini, yang memberikan kekuatan penghiburan dan pengharapan yang baru bagi segenap keluarga, kerabat, bahkan teman-teman dari Ibu terkasih, Ibu Rosmauli Panjaitan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu terkasih, mari kita satukan hati kita. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, Allah kami yang luar biasa yang menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh lagi berkumpul di tempat ini dalam keadaan kami yang sehat, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dalam malam hari ini Tuhan, walaupun dalam keadaan kami sedang berduka, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Engkau Tuhan yang memberikan kami penghiburan, terlebih terhadap keluarga besar di tempat ini. Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, hadirlah di tempat ini memenuhi setiap hati kami. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami dari awal pada akhirnya juga Engkau menyertai, memberkati dan menolong Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita angkat pujian kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hendaklah kita menggunakan waktu kita dengan baik, untuk kita tetap belajar berbuat baik dan memiliki hati yang bijaksana di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, Beroleh hati bijaksana.
kami. Besar setiamu, ajaiblah jalan-jalan di hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, selalu yang terbaik Tuhan sediakan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik. Berikan kami hati yang bersyukur, berikan kami hati yang bersyukur, bahwa rancangan-Mu indah Tuhan, bahwa rencana-Mu damai sejahtera di hidup kami. Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini syukur kami di hadapan-Mu, Allah yang baik, Allah yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang setia di hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu mengalir di tempat ini, damai sejahtera-Mu mengalir di hidup kami. Kasih-Mu terus Tuhan membebat hati kami, memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih yang terbesar di dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Biarlah malam hari ini terus kami bersyukur di hadapan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang menghibur kami, kasih Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, kasih Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Mengalir
kita disembuhkan dan kita terus berjuang di dalam hidup ini sampai akhir finish kehidupan kita. Kita boleh terus bersama-sama dengan Tuhan, dan ketika kita menjadi pemenang dalam segala hal, karena kita tahu kita dimampukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, akan ada kesaksian pujian dari persekutuan doa dan mogot baru atau PDDMB yang akan disaksikan, dan pujian ini memberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kami dari Persekutuan Doa dan Mogot Baru ingin memuji Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada Pak Toto dan keluarga besar ya, Budi, dan terlalu banyak anak kita bersama Ibu. Beliau setia dan tetap selalu melihat dia hidupnya ya, banyak ya kita belajar dari kehidupan ini dari bangsa ya, dengan teman-teman kita semula saya pengen cek di mereka banyak kenangan-kenangan yang manis ya, yang lebih kita ke jalan-jalan sembako ya, itu suatu kenangan yang banyak juga teman-teman ya. Semoga lagu ini bisa memberikan kekuatan dan ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti yang
nama Tuhan. Pujian tadi boleh memberkati kita semua bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nantikanlah Tuhan, jadilah kuat, dan biarlah hatimu teguh, nantikanlah Tuhan. Seperti Mazmur 27 ayat 14. Biarlah terus kita menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan, dan kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan lebih besar dari segala apapun rencana kita di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Tak usah kita takut karena Allah menjaga kita. Tidak usah kita bimbang karena Yesus pelihara kita. Tidak usah kita susah karena Roh Kudus terus menghibur kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tak usah kita takut, Allah menjaga. Tak usah.
Engkaulah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami, semua baik adanya, dan kami tetap percaya, kami mau pelihara iman kami agar Tuhan mendapati kami setia. Terima kasih Bapa, sebentar kami dengan firman-Mu sebagai bagian bahwa melalui firman-Mu itu adalah penghiburan bagi setiap kami, khususnya bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan, dan firman-Mu boleh menjadi pengingat bagi setiap kami untuk kami hidup benar. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga kami boleh dengan setia menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami butuh firman-Mu dan kami membuka hati kami untuk Tuhan berbicara. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi Juru Selamat dalam hidup kami masing-masing. Bersama-sama mari kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita alami, semua terjadi oleh karena ada izin Tuhan di dalamnya. Termasuk dalam hal kematian, termasuk dalam hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua ada dalam kehendak rencana Tuhan yang mulia bagi setiap kita. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saat ini adalah saat di mana anggota keluarga yang ditinggalkan, Pak Julisto, ayah, ibu tercinta, adik-adik, kakak, semua ada dalam keadaan duka dan ada dalam keadaan kesedihan. Karena ditinggalkan oleh almarhum untuk selama-lamanya. Kita tidak dapat lagi melihat senyumnya, kita tidak lagi dapat merasakan sentuhan kasihnya. Kita sedih karena tawa canda tidak bisa kita berinteraksi lagi. Semua hanya tinggal kenangan. Ini adalah keadaan sedih bagi setiap kita. Ini juga ada rekan-rekan di sini yang mungkin pernah dekat selama almarhum hidup. Kita mengenang kebaikan, kita mengenang hal-hal yang indah bersama dengan almarhum. Hari ini kalau Tuhan telah panggil pulang, itu pun menjadi kesedihan bagi setiap kita. Namun dalam kesedihan itu kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan yang memberikan kita kekuatan senantiasa. Satu hal sebagai orang yang percaya, ketika kesedihan itu datang, maka dalam hal yang bersamaan pun ada sukacita yang seharusnya kita alami. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kesedihan bukanlah segalanya dalam kehidupan kita. Namun kesedihan adalah menjadi satu bagian, selain ada sukacita juga. Maka kesedihan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, apalagi meninggal sebagai orang yang percaya. Kesedihan kita pun tidak sepenuhnya kita alami. Ada hal lain di balik kesedihan, tentunya ada sukacita. Nah, kita harus fokus kepada sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Bersedih boleh, tetapi firman Tuhan juga mengingatkan bagi setiap kita jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa setiap kesedihan, setiap hal apapun yang dialami, Tuhan akan ganti dengan sukacita. Ada sukacita besar hari ini karena almarhum adalah seorang yang percaya kepada Kristus dan hidupnya telah diserahkan kepada Yesus. Bersukacita karena almarhum membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah satu sukacita besar. Dan kita percaya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Jadi almarhum dipanggil Tuhan dalam keadaan sebagai orang yang percaya. Dan itu adalah penghiburan bagi setiap kita, sukacita bagi setiap kita.
karena dia ada hari ini di pangkuan Bapa di sorga. Dan itulah sebuah sukacita yang dialami oleh setiap orang yang percaya. Melalui kuasa kebangkitan Yesus, almarhum akan dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita semua yang mungkin masih hidup pada waktu Yesus datang, kita akan diangkat. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, dan bersama-sama kita ada dalam kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Itu adalah sebuah sukacita besar bagi setiap kita. Perpisahan kita dengan almarhum adalah perpisahan yang sementara. Amin Bapak Ibu. Adalah sementara. Suatu saat kita juga akan bertemu kembali dengan almarhum. Itu sebabnya hari ini kita berduka cita, tetapi ada hari lain kita akan menikmati sukacita yang besar bersama dengan almarhum, bersama dengan malaikat di sorga, dengan Bapa di sorga. Dan itu adalah sebuah sukacita yang akan kita alami suatu saat. Almarhum meninggal di dalam Kristus dan dia beristirahat dalam jari lelahnya. Itu pun adalah sebuah sukacita. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita mengalami satu sakit penyakit, kemudian sakit itu tidak ada ujungnya. Kemudian ada seorang yang sakit, umurnya panjang. Buat apa umur panjang tapi sakit-sakitan? Itu adalah sebuah penderitaan bagi setiap kita. Tapi ketika almarhum dipanggil pulang oleh Tuhan, maka penderitaannya telah berakhir. Sakit penyakitnya telah Tuhan angkat. Dan Tuhan katakan, waktumu telah tiba. Mari masuk ke dalam rumahmu yang sudah jadi di surga. Dan itu adalah sebuah sukacita. Ya, kita mungkin menganggapnya sebagai sebuah kematian, sebagai sebuah kesedihan, sebagai sebuah akhir dari dunia ini. Iya betul akhir. Tapi sebetulnya bagi orang yang percaya, ketika dia mati di dunia ini, dia memasuki satu kehidupan yang baru. Ya, hidup kita firman Tuhan katakan 60-70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Almarhum memang dalam usia relatif masih muda, dalam usia 42 tahun Tuhan telah panggil pulang. Berapapun usia manusia Tuhan panggil pulang, tentunya itu semua ada dalam kehendak Tuhan yang mulia. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Seberapapun usia kita dipanggil Tuhan pulang, yang penting adalah kita meninggal dalam keadaan sebagai orang yang percaya. Amin. Ya. Jadi kita tahu siapa yang akan jemput kita nanti di surga. Ketika kita mati, kita tahu siapa yang jemput. Banyak yang menghantar, tapi yang paling penting adalah siapa yang akan menjemput kita. Amin. Ya, orang percaya, kita semua percaya kepada Kristus. Ketika kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan sendiri menjemput. Dan bagi Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan, bagi Tuhan kematian orang percaya adalah sebuah kepulangan. Tapi bagi kita orang-orang yang ditinggalkan, kematian almarhum adalah sebuah kepergian. Tapi di hadapan Tuhan itu adalah sebuah apa? Kepulangan. Jadi kembali ke rumahnya. Itu adalah sebuah sukacita. Jadi biarlah kebaikan, semua hal-hal yang baik, yang mulia, yang manis, itu boleh menjadi kenangan bagi setiap kita. Kebaikan-kebaikannya itu boleh menjadi teladan bagi setiap kita. Semua rekan-rekan, keluarga yang ditinggalkan, jadi semua yang baik dari almarhum itu boleh menjadi teladan bagi kita untuk kita teruskan. Ketika Yesus datang, ya, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian bagi almarhum dan bagi kita semua yang percaya, di mana tidak ada lagi pergabungan, tidak ada lagi tangisan, dan tidak ada lagi sakit penyakit. Adalah sebuah sukacita. Ya, makanya orang percaya pada Kristus ketika mengalami satu keadaan duka karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, satu hal yang lain kita juga mengalami sukacita. Dan orang yang meninggal di dalam Tuhan, saya mengatakan meninggal dalam keadaan yang sukses. Amin. Ya. Bukan meninggal dalam keadaan yang sebagai seorang yang meninggalkan Kristus, tetapi meninggal di dalam Kristus.
Nah, kita mau kembali lihat dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Kita juga mau belajar bagi setiap kita, orang-orang yang ditinggalkan oleh almarhum, yang masih diberi kesempatan untuk kita boleh menikmati nafas kehidupan ini. Kita pun mau belajar untuk mempersiapkan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Karena saya percaya pada suatu saat kita pun akan pulang ke rumah Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu. Apakah ada di sini yang menjamin bahwa dia tidak akan mati? Tentunya tidak. Kita semua hanya tinggal menunggu giliran, tapi kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Dan ingat, syarat kematian tidak harus menunggu tua. Syarat kematian tidak harus menunggu sakit penyakit. Kapanpun Tuhan bisa panggil kita pulang. Ya, jadi makanya firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 ini berguna bagi setiap kita agar kita bisa merenungkan hari-hari kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagi pandangan dunia, kemenangan adalah suatu hal yang dihargai. Menjadi juara itu adalah sebuah hal yang dihargai. Betul? Menjadi orang yang sukses, orang yang kaya itu dihargai, luar biasa. Tetapi sebetulnya dari pemandangan Kristus tidaklah demikian. Yang dihargai di hadapan Tuhan adalah ketika seseorang setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir itu jauh lebih penting daripada sekedar menjadi juara dalam kehidupan, menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang sukses secara finansial. Di hadapan Tuhan, menjadi setia sampai akhir jauh lebih penting. Maka kita berlomba untuk tetap setia, bukan berlomba untuk siapa yang paling kaya. Jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kadang kita kalah dengan kehidupan ini. Kita kalah dengan masalah kita, dan kadang kita menjadi ciut hati dengan masalah yang kita hadapi hari-hari ini, seolah-olah kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Sakit penyakit, berbagai banyak macam permasalahan ekonomi, masalah dalam keluarga, seolah-olah kita kalah menghadapi itu semua. Tetapi di hadapan Tuhan yang menjadi pemenang adalah ketika dia setia sampai akhir. Dia bisa mempertahankan arah imannya kepada Tuhan. Dan itu yang penting. Nah, makanya di kalimat yang terakhir Rasul Paulus mengatakan apa? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa? Memelihara iman. Iman ini adalah bagian yang paling rapuh dalam hidup kita. Makanya kita harus tetap memelihara iman. Harus kita jaga dengan baik supaya iman kita tetap lurus, iman kita tetap didapati Tuhan sempurna. Rasul Paulus menulis surat ini, dia dalam keadaan yang kurang enak. Dia ada di penjara menulis surat ini. Kalau dikatakan dia sebagai seorang pemenang dalam kehidupan, enggak juga. Dia mengalami satu kesulitan dalam kehidupannya, tetapi dia tetap memelihara iman. Ya, iman harus kita pelihara dalam hidup kita. Bukan keberhasilan lahiriah, bukan keberhasilan jasmani, tetapi keberhasilan menjaga arah dan iman sampai garis akhir. Itulah yang menjadi tujuan utama hidup kita. Jaga iman kita sampai akhir. Sampai kapan Tuhan panggil kita pulang. Jadi kita harus memenangkan pertandingan ini. Bukan pertandingan untuk menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal, tidak. Tetapi kita memenangkan pertandingan ini sampai kita menjaga iman kita tetap pada jalurnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi pelihara sampai akhir. Ada beberapa orang yang pernah saya layani, ketika sudah tidak mampu berbicara lagi, berbaring di tempat tidur rumah sakit, berbicara pun tidak bisa komunikasi lagi. Hanya bisa komunikasi ketika saya bisikan di telinganya, kalau ibu bisa mendengarkan, mengerti apa yang saya ucapkan, tolong saya pegang tangannya, genggam tangan saya. Dan dia memberikan respon, oh berarti masih dengar. Betul? Ya, walaupun tidak bisa bicara, minimal ada respon. Jadi saya hanya butuh responnya. Kalau mengerti, tolong genggam tangan saya lebih kuat. Ya, jadi ada beberapa yang saya tuntun ketika ada dalam tanda kutip di garis akhir.
masih mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya memelihara iman sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar. Hari-hari ini kita mungkin kalah dalam pertandingan lahiriah. Pertandingan di dunia ini menghadapi banyak sekali persoalan kehidupan kita. Tapi ingat, kita harus memelihara arah iman kita mau kemana. Itu yang paling penting. Ketika kita pulang nanti, Tuhan mendapati kita sempurna dan Tuhan akan berkata bagi setiap kita, "Sabaslah hai hambaku, mari masuk ke dalam perjamuan anak domba." Itu adalah kalimat yang kita nantikan sebagai orang percaya. Roh akan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya, betul? Roh yang ada pada kita itu adalah berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengembuskan namanya nefesi, mengembuskan rohnya. Dan roh Allah itu dikaruniakan bagi setiap kita. Ketika kita mati, meninggal, roh itu akan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Tubuh kita terbuat dari tanah. Debu kembali menjadi debu, dan tanah, roh akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita harus mendandani manusia roh kita, mendandani manusia batiniah kita, bukan mendandani manusia jasmani kita. Ya, kemarin saya sudah sampaikan, ketika kemah kediaman kita dibongkar, tubuh kita artinya kemah kita, ya, kemah kediaman kita akan dibongkar. Dan Tuhan mengharapkan kita tidak mau fokus kepada kemah. Kemah itu sifatnya sementara, permanen, tempat tinggal permanen, bukan rumah. Kalau rumah mungkin permanen, ya. Tuhan mengumpamakan bahwa tubuh kita adalah kemah yang akan dibongkar. Tubuh kita ini sementara. Jangan kita terlalu fokus kepada fisik kita, tetapi fokuslah kepada roh kita. Ada orang berbagai macam dengan usaha sedemikian rupa mendandani fisiknya supaya kelihatan cantik, kelihatan baik, kelihatan luar biasa, tetapi melupakan fokus yang sebenarnya bahwa rohnya harus digarap, bukan fisiknya. Karena fisik kita ini sementara, kemah kediaman sementara, ya. Menjaga kesehatan baik, menjaga kesehatan baik. Karena supaya apa? Kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa melakukan tugas tanggung jawab kita. Ada orang yang sedemikian rupa berusaha supaya tidak meninggal. Dalam satu istilah medis ada yang namanya penyakit terminal, penyakit tinggal tunggu jemputan. Ya, kalau ada saudara kita, mungkin orang tua kita yang mengalami masuk ke dalam satu penyakit yang namanya penyakit terminal, saya mau katakan, udah gak usah dibela-belain, pakai infus, pakai selang, pakai alat semua macam-macam, udah relakan aja. Karena sudah masuk kategori tinggal tunggu jemputan. Dan itu adalah kemah sementara. Yang harus difokuskan adalah rohnya kita tuntun supaya dia terima Tuhan Yesus, mempertahankan imannya sampai garis akhir. Kemah kediaman kita akan dibongkar. Amin. Ya. Hidup kita akan berlalu begitu saja. Dalam kitab Yakobus juga firman Tuhan mengatakan waktu kita itu berlalu seperti uap. Kelihatan sebentar lalu hilang lenyap. Itulah hidup kita. Waktu kita cepat berlalu. Tidak terasa mungkin hari ini kita sudah bertambah 1 tahun lagi usia dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan, sekalipun manusia lahiriah kita merosot, tetapi manusia batiniah kita harus semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Bolehlah fisik kita, kemah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita harus semakin baru. Semakin tua semakin mencintai Tuhan. Semakin tua harus semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Semakin tua kita harus semakin cakap untuk mempertahankan arah iman kita. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Berharga kematian setiap orang yang dikasihinya, ya, karena sudah mempertahankan iman sampai garis akhir. Dan inilah satu penghiburan bagi keluarga. Kita percaya bahwa Ibu Rosmauli telah mempertahankan imannya sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil pulang. Suatu saat kita akan bertemu kembali. Amin ya. Ayah tercinta, ibu tercinta, ya.
suami tercinta juga Pak Risto, semua rekan-rekan, kerabat dekat dari almarhum, suatu saat kita juga akan bertemu dengan almarhum dalam kemuliaan. Ya, hari ini kita berpisah itu untuk sementara. Dia sudah pulang lebih dahulu, kita belum pulang. Kita masih mengembara. Rumah kita sebenarnya bukan di dunia ini, rumah kita memang di surga. Ya, the world is not our home. Rumah kita adalah di dalam surga. Jangan tancapkan patok kemah kita terlalu dalam sampai kita melupakan rumah kita yang sebenarnya. Pikiran kita terlalu duniawi, pikiran kita terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi kita melupakan jati diri kita. Ya, jati diri kita sebenarnya adalah manusia atau makhluk yang tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Tetapi akibat dosa satu orang yang bernama Adam, ketika dia berbuat dosa, maka kematian menjadi hukuman. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tapi kita pun tidak bisa memandang kematian sebagai sebuah hukuman. Kematian adalah satu titik transformasi, sehingga apa? Tubuh kita yang fana menjadi tubuh yang kekal. Hidup kita yang sementara akan diubah masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ya, jadi kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur oleh karena kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam ini kita tidak akan melihat wajah almarhum untuk selama-lamanya. Sebentar kita akan memberikan penghormatan terakhir melalui kita menaburkan minyak wangi sebagai penghormatan, sebagai tanda kasih kita. Ya, sekali lagi, biarlah kebaikan almarhum boleh menjadi teladan bagi setiap kita, dan biarlah sukacita senantiasa ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus baik. Segala firman Tuhan yang telah hamba sampaikan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang ditinggalkan oleh almarhum. Kami percaya roh dari Ibu Rosmauli hari ini ada di pangkuan Bapa di surga, dan kami bersukacita. Biarlah kekuatan penghiburan yang sempurna yang berasal dari Bapa boleh memenuhi setiap kami, khususnya bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang hadir di sini semua, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman, menjadi penuntun untuk arah iman kami, agar kami boleh mempertahankan iman kami sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk dalam untuk menaburkan minyak wangi, terlebih dahulu kita ambil dokumentasi dulu untuk foto, ya. Buat yang pertama dari keluarga besar dari almarhumah, suami, papa dan mama, boleh? Oh, langsung aja saudara. Papa, mama. Setelah itu nanti adik-adiknya. Tadi sudah foto ya. Tadi udah foto gini kan. Tinggal posisi tangannya. Iya. Tinggal lama itu aja. Setelah ini boleh dari persembahan doa dari Pep dan Bogor Baru. Ya.
Ya boleh dibagi dua. Sorry Pak, saya undur dulu ya. Oke, lihat kamera sini semuanya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Lagi. 1, 2. Tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nggak, maksud Bapak kalau terganggu bilang ya. Dan tandanya sudah Kalau sampai ketutupan saya bilang. dari keluarga dari almarhum sudah. Sudah. Ya. Kemudian dari teman-teman dari almarhum ada Bapak Ibu. Sebelah sana ada Bapak Ibu dari rekan-rekan. Boleh maskernya dibuka ya? Boleh merapat lagi? Oke, lagi semuanya ya. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Sebentar, sekali lagi. Ya, sebentar ya. Oke, 1, 2. Tahan. Sekali lagi, 1, 2. Oke. Ya, berikutnya yang terakhir dari rekan-rekan pelayanan di inklusi sensitif. Oke, di kamera sini. 1, 2. Keluar dikit. Ya, keluar dikit ya. Yang di belakang nggak kelihatan. Oke. 1, 2. Tahan ya, sebentar. Oke, 1, 2. Tahan lagi. 1, 2, 3. Oke.
Oke, sampai dulu ya. Oke, 1, 2, sekali lagi. 1, 2. Udah panggil ya orang begitu tutup dulu. Oh, potong tabur bunga dulu. Penampilan minyak tabur bunga. wanginya dan Tabur bunga. mulai dari keluarga besar dari almarhumah dulu ya. Silakan suami, papa dan mama. Glory, glory, hallelujah.
I tell you every night I love you, sister. I pray every night for you, but I cannot pray for you. I only pray for you supaya kau bisa menerima semuanya. Aku nggak bisa berdoa untuk menerima untuk kesembuhanmu karena aku nggak tahu kenapa mulutku nggak bisa berdoa untuk meminta Tuhan menyembuhkanmu. Oh, jangan nyesalin aku itu. Aku nggak bisa. Mulutku dipakai untuk berdoa untuk memberikan kau kekuatan. Aku hanya dikasih kekuatan untuk membuat kamu tenang, damai, sejahtera untuk menjalani sakit penyakitmu 3 minggu. Bukan karena aku gak mau berdoa untuk kesembuhan, tapi mulutku, hatiku dipimpin untuk memimpin kamu itu kuat menjalani semuanya. I don't know why, but it's Jesus, His Spirit lead me. Aku sudah kasih yang terbaik. Aku tinggalkan sekolah aku, Kak. 1 bulan. Aku pilih cuti, Kak. Aku datang, Kak. You asked me to come back, I can. Ya, kita akan mendengarkan
satu ayat firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, dan siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah Bapak Ibu akan hal ini? Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan almarhum Ros Mauli ke dalam tangan Tuhan. Sebentar peti mati akan ditutup dan kami tidak akan melihat wajah almarhum untuk selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, penghiburan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan, agar selama proses penutupan peti ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan kami akan menutup peti ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah saya persilakan untuk Kita tenang. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita keluarkan Tuhan, kita sedih tapi kita kehilangan Tuhan. Mana burukanku, mana kapuranku, Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan kita dengan iman kita angkat kedua tangan kita dan terimalah doa. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahkan engkau damai sejahtera. Dengan kasih kuasa tuntunan
penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus yang sempurna akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan dan jemput setiap kita kekasih-kekasihnya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama kita akan berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Silakan duduk. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Besok kita ada ibadah pelepasan jam 9 pagi tempat ini. Kemudian jam 10 pagi akan menuju ke TPU Tegal Alur. Jam 11 siang akan dilaksanakan ibadah pemakaman di TPU Tegal Alur. Sekiranya Bapak Ibu bisa hadir, boleh mendukung untuk hadir. Kita mendukung untuk saudara kita yang sedang dalam kesedihan supaya kekuatan dan penghiburan yang sejati boleh didapat oleh keluarga melalui kehadiran kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Amin. Amin. Haleluya. Ada dari keluarga mau disampaikan, Pak Risto? Shalom. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara seiman. Malam ini saya hanya bisa bilang di tengah kesedihan ini, saya hanya bisa bilang terima kasih ya Tuhan. Saya flashback 11 tahun yang lalu saat saya kenal Ros Mauli pertama kali. Saat itu saya flashback sedikit. Saat itu saya seorang mualaf. Jumat saya pergi sholat Jumat. Minggu dia paksa saya untuk beli dia ke gereja. Nanti Jumat saya paksa lagi, saya sengaja saya bikin dia marah, saya pergi sholat Jumat lagi. Ya kalau Jumat siang dia cari saya, sengaja saya kasih dengar lagi sholat, lagi khotbah di masjid. Sengaja saya nyakitin dia. Sampai akhirnya saya kenali dia lebih lanjut. Ternyata saya sebagai seorang laki-laki, Tuhan kirim dia untuk tempelin saya. Saya kenal dia, gaji dia 7.700.000 dia kirim untuk perpuluhan tiap bulan. Pasti dia kasih perpuluhan. Dia pakai untuk dia pribadi hanya 400.000 sebulan, seminggu 100.000. Karena dia tinggal di mes. Jatah dia untuk makan seminggu 100.000 untuk makan siang. Sisanya dikirim pulang untuk kuliah adik-adiknya. Saya umur 40 tahun kenal dia. Ya benar-benar Tuhan kirim dia untuk tempelin saya. Apa itu arti mengabdi buat keluarga? Apa itu arti mengabdi sebagai anak? Saya malu. Akhirnya saya putuskan saya nikahin dia. Saya ikuti mau dia. Dia bisa merubah saya. Orang bilang di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat. Buat saya itu kurang lengkap. Di balik laki-laki brengsek tetap masih ada perempuan yang hebat juga di belakangnya. Dan itulah dia. Dia dorong saya sampai S3 saya sudah tinggal disertasi. Sekarang tahun depan saya sudah doktor. Saya juga ambil kuliah lagi di STT Glo untuk magister teologi. Jadi dia dorong saya terus menjadi lebih baik. Dan sejak saya kena vonis gagal ginjal stadium 5, saya harus cuci darah. Terus terang sebagai manusia, saya sudah menyiapkan diri saya untuk berangkat. Saya selalu pesan sama dia, tinggalin rumah, jaga anak, semua harus mandiri tanpa saya. Jangan pernah hidup bergantung dari saya. Semua harus dia sendiri. Saya paksain dia kerjain sendiri, apapun itu. Walaupun itu ganti saklar listrik atau apa, saya paksain dia kerjain sendiri. Karena saya pikir saya berangkat dulu. Tapi kembali Tuhan tempelin saya lagi.
dalam hidup bukan rencana kita yang bisa kendalikan semuanya. Ternyata Tuhan yang punya rencana. Dan saya nggak pernah sadar, di tengah saya selalu ngomong begitu, di saat itu pula dia selalu marah sama saya. Dia bilang, saya nggak pernah boleh pergi, harus dia yang pergi dulu. Saya nggak pernah boleh pergi dulu. Kalau saya pergi dulu, dia nggak bakal bisa urus saya. Saya harus urus dia pergi sampai dia selesai semua baru. Gitu. Saya nggak ngerti maksud ucapan itu. Saya anggap itu hanya sekedar motivasi untuk saya semangat gitu. Ya, saya lawan sakit saya nggak pernah nunjukin saya sakit. Sesakit apapun saya tahan. Walau kadang kaki bengkak, kaki mau patah, badan gatal gimana, saya nggak pernah nunjukin sama dia saya sakit gitu. Tapi ternyata Tuhan izinkan dia sakit yang lebih hebat dari saya. 2 bulan bolak-balik rumah sakit sana sini. Akhirnya ya dia pergi dengan tenang. Akhirnya kita ikhlasin dia pergi. Dan 10 tahun perkawinan sama dia, ya hari ini, malam ini saya kasih kesaksian bahwa Tuhan sangat baik terhadap saya. Saya yang brengsek, saya jalan nggak benar, dikirim dia untuk perbaiki saya, untuk bisa finish dengan baik dalam hidup ini. Jadi di perempuan sederhana di desa Payalomban, di kota tebing tinggi, bisa merubah saya orang kota. Saya benar-benar terima kasih sama Tuhan. Selama ini kenal banyak orang kota, nggak ada yang pernah bisa merubah saya. Karena saya anggap semua matre. Tapi ketemu perempuan sederhana ini, saya benar-benar ditempelin. Jadi malam ini, ya saya nggak pernah akui di depan dia, tapi malam ini di depan teman-teman seiman, saudara-saudara, ya saya akui dia wanita luar biasa. Wanita yang sangat berarti buat kita semua. Terima kasih, semoga diterima di sisi Tuhan dan semoga kelak bisa ketemu lagi di surga nanti. Dan saya juga diam-diam sebenarnya menyiapkan tempat untuk bisa kanan kiri sama dia. Tapi rupanya sejak kebijaksanaan Ahok ini tata kota, sekarang nggak bisa lagi kita beli kuburan kosong taruh nisan gitu, nggak bisa. Jadi dikasih solusi sama TPU, dia sengaja gali dalam. Jadi kalau besok saya mau pakai, saya bisa pakai di atasnya. Jadi sekarang saya hanya tinggal berdua sama Grace. Saya punya adik ipar 5 orang. Saya cuma bisa titipkan. Saya nggak pernah tahu bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun lagi mungkin saya akan pergi juga gitu. Saya hanya di depan saudara semua, saya bilang ya saya titipkan apa yang telah saya miliki bersama dengan almarhumah ke adik saya Martua sama Kristiani. Cuma titip tolong jaga Grace, kalau saya juga nggak ada. Saya nggak tahu bisa sampai kapan gitu. Cuma ya saya yang satu, saya mau di sisi saya hidup ini saya bisa berbuat sesuatu untuk kerjaan Tuhan. Bisa berbuat sesuatu yang membanggakan sehingga di akhir hidup saya punya sesuatu yang bisa saya banggakan di depan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir malam ini. Ya cuma bisa ngasih doa dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.